Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu ya, masih dalam bab 8. Tapi yang kita akan pelajari itu materi kedua. Materi pertama kemarin sudah tentang empati, dan sekarang materi kedua. Tolong tugas yang belum kemarin menghafal itu harap segera dikumpulkan voice note-nya melalui Jabri Telegram. Oke. Materi yang kedua yaitu tentang menghormati orang tua. Tujuan pembelajarannya ada 3, yaitu menjelaskan, menunjukkan, dan menampilkan. Ya, semuanya menjelaskan, menunjukkan, menampilkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 83 dan hadis yang Ya, kita lihat materi kita yang kedua yaitu tentang mari menghormati orang tua. Ya, sebagaimana dalam firman Allah dikatakan bahwasanya kenapa sih kita harus menghormati orang tua? Karena seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi yaitu ridallahu fi ridal walidaini wa suhtullahi fi suhtil walidain. Apa artinya? Di mana keridhaan Allah itu tergantung kepada ridhonya kedua orang tua kita. Ya, jadi kalau Allah ridho, orang tua kita, Allah juga akan ridho. Kenapa kita harus berbakti? Karena kita lihat banyak sekali jasa orang tua kita. Ya, tidak terhitung. Ya, mulai dari mengandung, kemudian melahirkan, kemudian menyusui, kemudian sampai kita dewasa itu jasanya tidak terhitung. Ya, begitu banyak pengorbanan dia dan dia tidak minta balasan apapun dari anaknya. Ya, itu jasa orang tua kita jika dihitung tidak ada duanya. Ya, pertanyaannya, sudahkah kita berbakti pada orang tua kita? Oke. Berbakti kepada kedua orang tua itu dapat diwujudkan dengan 2 cara. Ya. Yang pertama, ada ketika orang tua kita masih hidup. Apa yang harus kita lakukan? Perlakuan dengan sopan dan hormat, kemudian membantu pekerjaannya, kemudian mengikuti nasihatnya apabila itu baik, tapi kalau tidak baik jangan diikuti, dan yang terutama adalah membahagiakannya. Kalau kita belum bekerja, sekarang membahagiakannya adalah dengan kita belajar dengan tekun dan benar. Selanjutnya kedua, ketika orang tua kita meninggal, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, mendoakan setiap saat agar mendapatkan ampunan. Yang kedua, melaksanakan wasiatnya jika dia mempunyai wasiat. Ketiga, menyambung dan melanjutkan silaturahmi. Dan yang keempat, menjaga nama baik mereka. Doa untuk kedua orang tua kita. Ya, seperti ini bisa kita baca kapan saja, yaitu doanya Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan rahmatilah mereka sebagai keduanya telah memelihara aku pada waktu kecil. Ini bisa dibaca kapan saja, terutama pada saat kita melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi setiap waktu itu kita panjatkan doa ini. Apa manfaat menghormati orang tua? Banyak. Yang pertama, jika kita menghormati orang tua, manfaat bagi kita adalah menjadi pribadi yang bermoral dan hidup kita menjadi berkah. Kedua, diperluaskan rezeki dan diperpanjangkan umur ketika diridhoi Allah. Dan yang keempat, itu yang pasti adalah janji Allah akan dimasukkan ke surganya Allah. Ini adalah janji Allah jika kita menghormati kedua orang tua. Apa perbedaan ayah dan ibu? Memang sama-sama orang tua, tapi mungkin kita tidak bisa menutup mata kita karena kita harusnya bisa mencintai papa dan mama dengan cara yang berbeda. Orang yang mencintai kita hingga ia menutup mata adalah mama. Orang yang mencintai kita tanpa ekspresi adalah papa. Mama memperkenalkan kita pada dunia. Papa memperkenalkan dunia kepada kita.
Mama membawa kita kepada kehidupan, dan Papa membawa kehidupan kepada kita. Mama menjaga kita supaya kita tidak lapar, tapi Papa membuat kita tahu apa makna lapar. Mama memberi kita kasih sayang, Papa memberi kita tanggung jawab. Mama mengajar kita supaya tidak terjatuh, Papa mengajari kita bangun saat kita terjatuh. Mama mengajarkan kita berjalan, Papa mengajarkan kita jalan hidup. Mama mengajar kita melalui pengalamannya, Papa mengajar kita mendapatkan pengalaman-pengalaman baru. Mama memperkenalkan ideologi, Papa memperkenalkan realitas. Kasih Mama diketahui semenjak kita dilahirkan. Kasih Papa diketahui bila dia sudah tiada. Kasihilah Papa Anda, kasihilah Mama Anda selama mereka masih ada. Rumah Anda tidak akan berseri tanpa kehadiran anak, tapi rumah Anda akan lebih sunyi bila Mama dan Papa sudah tiada. Kita tidak bisa memilih, menentukan mau dilahirkan di keluarga ini atau keluarga itu. Semua sudah ada rancangannya, dan kita tahu bahwa rancangan Tuhan selalu baik. Tinggal bagaimana cara kita memutuskan untuk bertindak, memutuskan untuk bersyukur dan berbahagia, atau bersungut-sungut dan mengeluh. Saya selalu diingatkan, lebih baik menangis 1 kali di hadapan orang tua semasa ia hidup daripada menangis 1000 kali di atas kuburannya. Sebab itu, sayangi dan berbaktilah pada kedua orang tua. Oke, videonya sungguh sangat menyentuh hati kita ya, luar biasa. Oke, untuk materi kali ini ada tugas. Kalau kemarin menghafal hadis dan ayat, sekarang membuka paket halaman 112 sampai 115, kemudian tulis hadis dan ayat Al-Quran yang ada di halaman tersebut di buku kalian masing-masing. Setelah itu difoto dan dikirimkan melalui grup Telegram. Jangan lupa disertai dengan kelas dan nama. Oke, yang belum minggu kemarin yang belum tugasnya, harap segera dikumpulkan supaya nanti setiap minggunya tugas kalian tidak menumpuk. Sekian, mohon maaf segala kekhilafan. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.